Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wireless akan memberikan video pembelajaran tentang jaringan Bluetooth, WiMAX, dan wireless security. Untuk penjelasannya, Muhammad Noval akan menjelaskan tentang WiMAX, Marcel Wanandra akan menjelaskan tentang jaringan Bluetooth, Ridho Ramadan akan menjelaskan tentang wireless security, dan saya akan menjadi moderator dan editor. Pendahuluan, seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan akan komunikasi nirkabel yang cepat, efisien, dan aman semakin meningkat. Dua contoh teknologi jaringan wireless yang umum digunakan adalah Bluetooth untuk komunikasi jarak dekat dan WiMAX untuk cakupan yang lebih luas. Namun, di balik kemudahan ini, keamanan jaringan wireless menjadi tantangan penting yang harus diperhatikan. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membahas secara ringkas mengenai Bluetooth, WiMAX, dan keamanan jaringan wireless sebagai bagian dari infrastruktur komunikasi modern. Yang pertama ada Bluetooth yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Marcel Wangnandra. Pada Marcel, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Bluetooth. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Bluetooth ini merupakan sebuah alat komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komunikasi seperti laptop maupun ponsel dengan pita frekuensi 2,4 GHz menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang dimana frekuensi hopping ini memungkinkan agar Bluetooth ini tidak terganggu oleh jaringan radio lainnya. Selain itu, Bluetooth juga mampu menyediakan komunikasi data dan juga suara secara real time. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah Bluetooth-nya. Yang dimana awalnya ini Bluetooth ini dikembangkan oleh Ericsson pada tahun 1994 untuk menghubungkan komputer dengan ponsel tanpa kabel. Nah, namun karena membutuhkan sumber daya yang besar, maka Ericsson ini bersama dengan 4 perusahaan lainnya, yaitu IBM, Intel, Nokia, dan juga Toshiba, membentuk sebuah grup yang bernama Bluetooth SIG, Bluetooth Special Interface Group, pada tahun 1998, untuk mengembangkan standar komunikasi nirkabel jarak pendek. Saat itu, Bluetooth masih berupa kartu yang menggunakan frekuensi radio IEEE 802.11 dalam jangkauan terbatas dan juga kecepatan transfer data yang masih di bawah WLAN. Nah, berikutnya itu ada evolusi dari Bluetooth, di mana di sini Bluetooth pertama kali diluncurkan ke publik pada tahun 1999, pada bulan Juli. Pada saat itu, Bluetooth ini membutuhkan perintah manual pada device agar dapat terhubung dengan perangkat lainnya, tidak memiliki keamanan, sehingga penggunaan protokol tidak dapat menggunakan tanpa nama. Kemudian, pada tahun 1999, di bulan Oktober, Bluetooth mendapatkan update menjadi 1.1 dan 1.2, yang dimana pada saat itu Bluetooth sudah menggunakan mask pada Bluetooth address sehingga melindungi pengguna dari pengintaian dan memungkinkan penggunaan mode anonim. Nah, pada saat itu juga Bluetooth juga sudah mendapatkan frekuensi hopping. Kemudian beralih ke tahun 2004, Bluetooth sudah menjadi 2.0 dan menggunakan peningkatan kelajuan data hingga 3 megabit per second dan jangkauannya juga bertambah menjadi 30 meter. Selain itu juga Bluetooth juga mendapatkan keamanan pairing sederhana pada versi 2.1. Kemudian pada tahun 2009, Bluetooth menjadi 3.0 dan menggunakan mode high speed sehingga mendapatkan kecepatan kelajuan data hingga 24 megabit per second dan peningkatan kontrol daya menggunakan protokol E2CAP. Kemudian pada tahun 2013, Bluetooth 4.0 diluncurkan, di mana Bluetooth ini memperkenalkan mode hemat energi sehingga memungkinkan implementasi fitur IoT pada versi 4.2. Dan kemudian pada tahun 2017, Bluetooth versi 5.0 diperkenalkan, yang di mana Bluetooth ini memiliki peningkatan jangkauan hingga 240 meter dan juga memiliki fitur low efficiency audio yang memungkinkan streaming audio berkualitas tinggi dengan daya rendah pada versi 5.2. Berikutnya ada fungsi dari Bluetooth itu sendiri, di mana Bluetooth ini sering digunakan untuk mengirim dan menerima data file dengan menggunakan protokol OBEX, Object Exchange Protocol, melalui FTP, File Transfer Profile, dan juga OPP, Object Push Profile. Kemudian Bluetooth juga bisa digunakan untuk hands-free dan juga perangkat headphone melalui protokol HSP, Headset Profile, HFP, Hands-Free Profile, dan juga A2DP, Advanced Audio Distribution Profile. Nah, kemudian Bluetooth juga sering digunakan sebagai wireless keyboard dan juga mouse dengan menggunakan protokol HID, Human Interface Device Profile. Nah, kemudian Bluetooth juga digunakan untuk mencetak dokumen menggunakan wireless printer yang menggunakan protokol HCRP, Hard Copy Cable Replacement Profile, dan Bluetooth juga dapat digunakan sebagai modem, yang dimana fungsinya ini untuk menjadikan Bluetooth sebagai penghubung perangkat dengan internet menggunakan protokol DUN, Die-Up Networking Profile, dan juga PAN, atau Personal Area Network Profile. Oke, berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Bang Marcel menjelaskan tentang Bluetooth. Sekarang beralih ke penjelasan tentang WiMAX yang akan dijelaskan oleh Muhammad Noval. Kepada Muhammad Noval, saya silakan. Baik, saya Muhammad Noval akan menjelaskan tentang WiMAX. WiMAX adalah teknologi komunikasi nirkabel berkecepatan tinggi berbasis standar IEEE 802.16. Teknologi ini dirancang untuk menyediakan akses internet broadband jarak jauh. WiMAX bisa digunakan untuk akses tetap atau fix maupun akses bergerak atau mobile. Nah, latar belakang dari munculnya WiMAX ini itu dimulai pada tahun 1990-an. Kebutuhan akses akan internet broadband yang makin luas dan murah itu makin lama makin meningkat. Solusi yang dapat diberikan kala itu hanya DSL dan kabel saja. Hal ini akan membutuhkan infrastruktur kabel yang mahal dan juga kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkannya teknologi alternatif untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil atau perdesaan, karena daerah perdesaan pasti akan cukup sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel. Nah, pada tahun 2021, versi awal WiMAX ini untuk akses tetap atau fix dirancang untuk menggantikan kabel di daerah terpencil, hanya mendukung line of sight atau LOS yang harus saling terlihat secara langsung. Dan yang terakhir, fokus pada transmisi data berkecepatan tinggi untuk jaringan tetap.
Selanjutnya pada tahun 2004, dalam versi ini merupakan versi penyempurnaan dari versi sebelumnya, seperti itu. Lalu di versi ini juga bisa menambahkan dukungan non-line of sight atau NLOS. Selanjutnya mulai digunakan secara luas oleh ISP dan perusahaan. Dan yang terakhir mendukung QoS, Quality of Service dan Management Bandwidth. Dan pada tahun 2025, pada versi ini merupakan evolusi besar yang mendukung mobilitas seperti LTE. Dan selanjutnya bisa digunakan untuk akses internet pada kendaraan bergerak, seperti kereta dan lain-lain, mendukung handover antar BTS dan akses seluler, dan bisa digunakan sebagai dasar jaringan 4G pada awal di beberapa negara seperti itu. Dan pada tahun 2011, versi ini dirancang untuk memenuhi standar 4G IMT Advanced dari ITU. Kecepatan meningkat drastis hingga 1 Gbps pada kondisi tetap, namun peluncurannya tertunda dan kalah cepat dari LTE. Lalu banyak vendor yang mulai beralih ke LTE sebagai solusi jangka panjang. Nah, selanjutnya pada tahun 2014 hingga 2016 itu terdapat kemunduran dan penutupan layanan. Jadi WiMAX ini mulai ditinggalkan oleh operator besar, lalu infrastrukturnya dari WiMAX ini mulai digantikan oleh LTE dan 4G. Di Indonesia beberapa operator menghentikan layanan WiMAX sepenuhnya pada tahun ini. Next. Lalu kita masuk ke fungsi dan manfaat dari WiMAX. Fungsi utamanya di sini adalah menyediakan akses internet broadband tanpa kabel, mendukung layanan suara VoIP, video streaming dan data transfer, menjadi jaringan backhaul atau penghubung antara BTS dan juga pusat jaringan. Lalu manfaatnya itu jangkauan luas hingga 50 km untuk fixed WiMAX atau 5-15 km untuk mobile WiMAX. Lalu manfaat selanjutnya, biaya lebih rendah dibanding pemasangan kabel serat optik di daerah terpencil, lalu koneksinya cepat dan kecepatan tinggi hingga 70 Mbps di beberapa implementasi awal. Lalu masuk ke kelebihan WiMAX. Kelebihan WiMAX ini yang pertama itu kelebihan di jangkauan luasnya. Lalu instalasi cepat dan efisien. Manfaat selanjutnya, solusi untuk daerah terpencil. Lalu next, kita masuk ke kekurangan dari WiMAX. Kekurangan yang pertama, itu terpengaruh oleh kondisi cuaca. Yang kedua, kalah bersaing dengan teknologi LTE atau 5G. Dan kekurangan yang terakhir, perangkat pendukung yang terbatas. Oke, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Noval, penjelasan tentang WiMAX-nya sangat jelas. Lalu kita akan lanjut ke bagian terakhir, yaitu keamanan jaringan wireless yang akan dijelaskan oleh Ridho Ramadan. Kepada Ridho Ramadan, saya silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan wireless. Keamanan jaringan wireless adalah serangkaian langkah, protokol, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah, penyadapan, manipulasi data, serta berbagai jenis serangan siber lainnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan ancaman dalam jaringan wireless. Pertama ada man in the middle. Penyerang menyisipkan dirinya di tengah komunikasi antara dua pihak, misalnya pengguna dan server. Ia bisa membaca, mengubah, atau bahkan mengganti data yang dikirim. Lalu ada eavesdropping atau penyadapan. Penyerang menyadap komunikasi antara perangkat pengguna dan titik akses tanpa sepengetahuan korban. Karena sifatnya yang terbuka, sinyal wireless mudah ditangkap oleh alat penerima. Lalu ada Root Access Point. Access point palsu yang disiapkan oleh penyerang dengan nama SSID yang mirip dengan jaringan asli. Dengan tujuan menjebak korban agar terhubung ke jaringan palsu tersebut. Setelah itu, penyerang bisa mencuri informasi login, password, atau data penting lainnya. Selanjutnya ada Denial of Service atau DOS. Lalu terakhir ada serangan brute force adalah upaya untuk membobol keamanan jaringan dengan mencoba setiap kemungkinan kombinasi kata sandi secara berulang. Jika kata sandi lemah, serangan semacam ini dapat berhasil dengan cepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada enkripsi atau encryption. Enkripsi adalah proses mengacak data agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam jaringan wireless, enkripsi dilakukan oleh router atau access point. Jenis-jenis enkripsi itu pertama ada WEP atau Wire Equivalent Privacy, lalu ada WPA atau Wi-Fi Protected Access, lalu ada WPA2, dan terakhir ada WPA3. Lalu ada autentikasi atau authentication. Autentikasi memastikan hanya perangkat atau pengguna yang sah yang dapat mengakses jaringan. Ini dapat berupa password Wi-Fi, sertifikat digital pada enterprise network, dan portal login untuk hotspot publik atau captive portal. Selanjutnya ada firewall. Menggunakan firewall pada jaringan nirkabel sangat krusial untuk melindungi dari serangan. Firewall ini berfungsi seperti benteng yang mengawasi dan mengatur semua data yang keluar masuk jaringan. Yang terakhir ada SSID hiding. SSID hiding adalah proses menyembunyikan nama jaringan Wi-Fi agar tidak muncul di daftar jaringan wireless yang tersedia pada perangkat pengguna. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Ridho Ramadan telah menjelaskan tentang keamanan jaringan wireless. Di sini saya akan menyimpulkan 3 bagian tadi. Yang pertama itu Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi komunikasi jaringan nirkabel jarak dekat yang memungkinkan pertukaran data dan suara secara real time. Dikembangkan oleh Ericsson pada tahun 1994, kemudian distandarisasi oleh Bluetooth SIG pada tahun 1998. Fungsinya mencakup pengiriman atau penerimaan data, audio hands-free atau headphones, koneksi keyboard dan mouse nirkabel, pencetakan dokumen wireless, serta penggunaan sebagai modem. Selanjutnya, ada WiMAX adalah teknologi komunikasi nirkabel berkecepatan tinggi berbasis standar IEEE 802.16, dirancang untuk akses internet broadband jarak jauh. Terakhir ada keamanan jaringan wireless. Keamanan jaringan wireless adalah serangkaian langkah dan protokol untuk melindungi jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah, penyadapan, manipulasi data, dan serangan cyber. Ancaman yang umum meliputi man in the middle atau penyisipan di tengah komunikasi, eavesdropping, penyadapan sinyal terbuka,
rogue access point palsu untuk mencuri data, denial of service atau DOS, membanjiri jaringan hingga tidak bisa diakses, dan brute force attack, mencoba semua kombinasi kata sandi. Teknik keamanan yang digunakan termasuk enkripsi, lalu ada autentikasi, lalu firewall, dan terakhir ada SSID hiding. Baik, sekian dari video pembelajaran kelompok wireless. Sebagai moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.